Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan pada video kali ini saya mau bicara atau mau bahas sesuatu yang manis-manis. Dan pada saat ini sedang dibicarakan satu pemanis yang katanya sehat, zero kalori, dan bla bla bla, yaitu stevia. Jadi tonton video ini sampai selesai. Sobat Sehat, sebelum saya mulai video ini, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, vitamin, mineral, atau apapun itu yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Di sana ada beberapa pilihan produk-produk kesehatan yang mungkin cocok buat Anda. Oke, silakan nonton videonya. Oke, Sobat Sehat, jadi kalau kita bicara soal makanan atau soal minuman, yang terpenting adalah rasa. Nah, rasa ini bermacam-macam, ada rasa kecut pada jeruk nipis, kemudian rasa asin pada garam, rasa manis pada gula, rasa pahit kalau diputus. Oke, jadi bermacam-macam rasa ini, tapi ada satu rasa yang paling kontroversial, yaitu rasa manis. Dan seringkali rasa manis ini dikambing hitamkan. Jangan makan yang manis-manis, nanti giginya berlubang. Jangan makan yang manis-manis, nanti kencing manis. Jangan makan manis-manis, nanti banyak penyakit. Pernah dengar seperti ini atau sering dengar seperti ini? Jadi selama ini rasa manis sering diperdebatkan. Padahal yang perlu diperhatikan adalah pemanisnya. Oke, jadi di sini saya mengambil satu referensi dari Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan atau BTP. Jadi pemanis alami atau natural sweetener adalah pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam meskipun prosesnya secara sintetik maupun fermentasi. Jadi di sini saya bacakan buat Anda, ada pemanis alami, ada sorbitol, kemudian ada sorbitol sirup dengan kode INS-nya. Jadi INS adalah International Numbering System. Kemudian yang ketiga ada isomalt, kemudian taumatin, kemudian ada glikosida steviol, kemudian nomor 6 ada manitol, laktitol, xilitol, eritritol. Jadi itu adalah pemanis-pemanis yang alami. Kemudian ada juga pemanis buatan atau artificial sweetener. Nah, di sini ada beberapa, saya sebutkan lagi. Ada di sini namanya acesulfam K. Kemudian ada aspartam. Untuk aspartam saya sudah pernah bahas di video sebelumnya karena waktu itu lagi heboh-hebohnya aspartam ini bisa menyebabkan kekerasan otak, kemudian kanker dan lain-lain. Jadi buat Anda yang penasaran silakan tonton saya sebelumnya. Kemudian ada sakarin, ada sukralosa, kemudian neotam. Nah, dari pemanis-pemanis tadi yang sudah saya sebutkan, yang saya mau highlight adalah pemanis alami yaitu stevia. Karena pada saat ini sedang banyak diperbincangkan ya. Nah, saya baca dulu sejarahnya. Jadi saya dapat referensi. Jadi stevia ini adalah tanaman asli Amerika Selatan yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun. Jadi sudah cukup lama dan penemuan stevia di sekitar tahun 1887, jadi 1887 oleh ahli botani Antonio Bertoni. Dan karena rasanya yang manis, jadi stevia ini memiliki banyak julukan. Nah, banyak nama ya, seperti daun madu, kemudian daun manis Paraguay, daun manis, ramuan manis. Kemudian ada juga yang menyebutnya dengan candy leaf, madu yerba ya. Jadi sebenarnya apa sih zat yang memberikan rasa manis pada stevia ini? Jadi ada zat aktifnya, namanya adalah steviol glikosida. Itulah yang memberikan rasa manis. Dan untuk tingkat kemanisannya sendiri, kalau kita bandingkan dengan gula meja ya, gula untuk masak Anda sehari-hari, atau kita sebut dengan sukrosa, itu 300 kali lebih manis. Jadi kita menggunakan sedikit saja, itu rasanya sudah manis ya. Nah, untuk pemanis stevia ini juga aman digunakan bagi mereka yang menderita diabetes karena tidak menyebabkan lonjakan insulin dan rendah kalori. Mungkin bisa dikatakan zero kalori karena sangat-sangat kecil. Nah, bagaimana sih stevia ini bisa dimetabolisme dalam tubuh kita? Nah, yang membedakan dengan gula meja kita pakai sehari-hari atau sukrosa ada di metabolismenya dalam tubuh kita. Jadi di sini saya dapat juga dari literatur ya. Pada manusia, steviol glikosida tidak dihidrolisis oleh enzim pencernaan saluran pencernaan bagian atas dan tidak diserap melalui bagian atas saluran pencernaan. Jadi stevia glikosida ini masuk ke dalam usus besar, di mana stevia ini akan mengalami degradasi mikroba oleh bakteri dari keluarga Bacteroidaceae dan menghasilkan pelepasan steviol. Berbeda dengan gula pasir atau sukrosa yang biasa kita konsumsi sehari-hari, misalnya pada teh manis, kemudian kopi yang diberi gula, ini akan diserap oleh tubuh dan akan meningkatkan atau insulinnya akan melonjak dalam tubuh.
Kemudian walaupun aman digunakan, stevia sebagai pemanis alami untuk makanan atau minuman tetap harus memperhatikan dosisnya. Sekali lagi, gula pasir yang kita gunakan pun ada dosis hariannya, tidak boleh melebihi dari, kalau kita gunakan standar Kemenkes, yaitu tidak melebihi dari 50 gram per hari. Ya. Kemudian ada dari ADA, itu kalau tidak salah tidak boleh melebihi 36 gram per hari untuk pria. Kalau untuk stevia sendiri, dosis yang disarankan tidak melebihi 4 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya orang dengan berat badan 50 kilo, tinggal dikalikan dengan 4 gram adalah 200. Jadi tidak boleh melebihi dari 200 mg per hari. Kurang lebih seperti itu. Dan memang rasanya yang sudah sangat manis, 300 kali lebih manis daripada gula yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang stevia, pemanis yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, apakah baik atau tidak. Dan ini tadi saya dapat datanya juga salah satunya dari Badan POM ya. Jadi stevia ini aman, tapi sekali lagi harus perhatikan dosis maksimal yang bisa Anda konsumsi dalam waktu 1 hari. Dan juga Anda harus memperhatikan karena setiap produk makanan atau minuman, apapun yang masuk ke tubuh kita, akan ada namanya hipersensitivitas. Nah, jadi buat Anda yang hipersensitivitas terhadap bahan ini, sebaiknya tidak mengkonsumsinya. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat buat Anda semua, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.